Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayati SPDI dari Min3 Tasikmalaya. Kali ini saya akan mencoba memaparkan tugas video pembelajaran. Saya akan memaparkan materi pembelajaran kelas 3 semester 1 dengan materi meneladani kisah Nabi Ismail alaihissalam. Pada materi ini, kompetensi intinya adalah KI1 sikap spiritual, KI2 sikap sosial, KI3 pengetahuan, dan KI4 adalah keterampilan. Adapun kompetensi dasarnya adalah 1.5 mengamalkan nilai-nilai sikap patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, 2.5 mengamalkan perilaku terhadap Allah Subhanahu wa taala dan orang tua dalam kehidupan sehari-hari, 3.5 memahami kisah teladan Nabi Ismail alaihissalam, 4.5 mengkomunikasikan sikap patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala dan orang tua melalui kisah Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian indikator pencapaiannya adalah siswa mampu menghayati nilai-nilai sikap patuh dan taat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kedua orang tua. Siswa mampu membiasakan berakhlakul karimah, patuh dan taat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kedua orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mampu menyusun kronologis kisah Nabi Ismail alaihissalam. Siswa mampu menemukan pelajaran kisah Nabi Ismail alaihissalam sebagai bentuk sikap taat dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kedua orang tua. Siswa mampu menceritakan kisah Nabi Ismail alaihissalam di depan kelas. Hikmah kisah Nabi Ismail alaihissalam. 1. Proses pencarian air yang dilakukan oleh Siti Hajar dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam prosesi ibadah haji yang disebut dengan sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah yang berjumlah 7 kali pada saat menjalankan ibadah haji atau umroh. 2. Air yang keluar dari pijakan kaki mungil Ismail disebut air Zam-Zam. Air Zam-Zam dan sumurnya hingga sekarang masih dikenal muslim di seluruh dunia. Air Zam-Zam memberikan kehidupan pada masyarakat di sekitarnya dan masyarakat dunia. 3. Bangunan suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail bernama Ka'bah. Ka'bah merupakan kiblat kaum muslimin ketika mendirikan sholat, juga merupakan tempat ibadah haji. 4. Tempat tandus yang ditinggali oleh Ismail alaihissalam dan Hajar namanya Makkah, tempat lahir seorang nabi dan rasul sebagai penutup para nabi dan rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meneladani perilaku Nabi Ismail alaihissalam. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Ismail alaihissalam adalah sebagai berikut. 1. Nabi Ismail alaihissalam merupakan seorang anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan beliau terlihat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memberitahukan adanya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan Ismail, ia tidak menolak. Nabi Ismail alaihissalam patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan meminta ayahnya agar segera melaksanakan perintah itu. 2. Nabi Ismail alaihissalam merupakan anak yang berbakti kepada orang tuanya. Beliau tidak membenci ayahnya, meskipun ketika bayi ditinggalkan di padang tandus. Nabi Ismail alaihissalam menyadari bahwa semua yang dilakukan ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilakukan. 3. Nabi Ismail alaihissalam selalu bersikap sopan dan santun kepada orang tuanya. Hal itu terlihat ketika ayahnya mengajaknya berdialog untuk melaksanakan perintah Allah. Ismail mengatakan dengan lembut kepada ayahnya bahwa itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar ia termasuk orang yang soleh. Menghormati orang tua. Bagaimana cara kita menghormati orang tua kita? Berdasarkan kisah Ismail, cara menghormati orang tua kita adalah A. Membantu orang tua untuk dapat memenuhi perintah Allah. B. Tidak membiarkan orang tua mengabaikan perintah Allah. C. Mematuhi nasihat orang tua. D. Menyayangi orang tua. E. Berperilaku sopan dan santun.
F. Berbicara yang lembut dan tidak berkata kasar kepada orang tua. G. Selalu mendoakan orang tua. Dan H. Menyenangkan hati mereka. Demikian pemaparan mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 3 semester 1 tentang meneladani kisah Nabi Ismail alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.